bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuri Magdalena Nolanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu materi yang saya pilih dari mata kuliah pengantar politik yang berjudul tentang pengertian negara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian negara. Negara adalah organisasi tertinggi di antara kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat bersama demi mencapai tujuan bersama. Nah, menurut saya dalam sebuah negara pasti memiliki organisasi atau lembaga yang mengatur atau menetapkan aturan tertentu agar bisa dijalankan oleh masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Contohnya, lembaga yang ada di negara Indonesia yaitu lembaga legislatif, yaitu DPR, yang membuat undang-undang. Tidak hanya itu, DPR juga yang membuat undang. Tidak hanya itu, DPR juga bekerja sama dengan Presiden dan DPD dalam beberapa hal tertentu. Jadi DPR itu tugasnya itu bukan hanya untuk mengatur undang-undang, tetapi juga bekerja sama bersama Presiden dan DPD untuk melakukan tugas mereka. Dan berikut yaitu lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden yang menjalankan tugas mereka sebagai pemerintah atau kepala negara yang memegang kekuasaan tertinggi. Yang berikut lagi lembaga yudikatif yang bertugas untuk mengadili perkara hukum dan yang menjalankannya yaitu Mahkamah Agung. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi ada tiga sifat negara. Yang pertama yaitu sifat memaksa. Sifat memaksa adalah kewajiban untuk mematuhi peraturan tanpa kecuali karena adanya kekuatan hukum yang mengikat. Karena negara mempunyai aparat seperti polisi, tentara untuk menjaga ketertiban. Jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka diberi sanksi berupa hukuman atau denda. Nah, menurut saya contoh dalam kehidupan kita yaitu seperti polisi yang menilang seorang pengendara karena mereka melanggar aturan, yaitu membuat SIM. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran oleh masyarakat karena mereka melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Itu menurut saya. Yang kedua yaitu sifat monopoli. Sifat monopoli adalah hak negara untuk mencapai penyedia tunggal dalam sektor-sektor tertentu dan untuk menetapkan tujuan bersama tanpa ada persaingan, yang artinya negara tidak ingin adanya kerjasama dengan negara lain baik dalam usaha, misalnya energi, air bersih. Itu karena negara dikontrol secara hukum oleh pemerintahnya sendiri dan untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikut yaitu sifat mencakup semua. Berarti semua aturan yang sudah dibuat harus diikuti oleh warga masyarakat dalam negara tersebut. Contoh, kebutuhan akan keamanan dan ketertiban, maka negara harus mencakup semua wilayah untuk diamankan. Jadi menurut saya, baik itu dari warga yang terkecil sampai ke pihak pemerintah, itu mereka sudah membuat aturan untuk semua, mencakup semua, yang berarti itu aturan yang sudah dibuat itu harus diikuti, harus dijalankan oleh semua warga yang ada di dalam negara ini, baik dari warga yang memiliki jabatan ataupun yang memiliki jabatan seperti kita mahasiswa, kita seorang petani ataupun seorang yang memiliki jabatan ini.
maka aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu harus diikuti. Yang berikut yaitu tujuan dari sifat negara. Tujuan dari sifat negara adalah untuk mencapai kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan bagi warganya dengan cara memaksa terhadap peraturan dan mengelola sumber daya bersama untuk kepentingan publik. Dan dari saya dapat simpulkan bahwa sifat negara menunjukkan negara memiliki kekuasaan untuk mengatur, melindungi, dan mensejahterakan dalam wilayahnya. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.